Selamat malam Kak Yesra. Gimana nih Kak kabarnya nih? Malam Kak Fitri, Alhamdulillah baik. Semuanya tim Kamu Berhak Bahagia sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kak. Harusnya kita dulu nih opening yang tanya-tanya kabar gitu. Ya, salam kenal Kali Esra ya, saya manggilnya, mohon maaf takut salah. Namanya Iya, luar boleh biasa unik. Liesra aja. Terima Kali kasih. Esra. Iya, Kak Yesra ini lahirnya di Purwokerto Kak pada 3 Mei 1996. Mungkin saya bacakan ya Kak Yesra ya untuk biodatanya sedikit. Nah, boleh. beliau ini sebenarnya teman masa kecil saya Kak. Kita SMP-nya bareng, cuman beliau tuh SMP, saya MTS, SMA-nya bareng, SMA-nya bareng, kita satu kelas, Mhm. gitu. Pokoknya beliau tuh luar biasa sekali memang dari dulu seperti itu. Terus riwayat pendidikannya nih, S1 Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya Kak ya. Insya Allah Ya, luar biasa sekali. Dan Kak Liesra ini ada sedikit saya bacakan ya Kak Liesra tentang sedikit riwayat kerja ini. Ada pernah menjadi atau sampai sekarang menjadi teacher for special needs student. Ya betul ya Kak Liesra ya. mhm. Oke Kak Mhm. Lisra, kita mulai saja Kak Lisra ya, karena ini waktunya juga sudah lewat 19.45. Saya buka Oke. dulu ya Kak Lisra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Taufik Hidayatullah bersama juga Kak Fitriani selaku founder dari Kamu Berhak Bahagia. Pada malam hari ini kita akan membahas seputar cemas berlebih, dan tentunya juga sudah bersama kita ada Kak Liesra selaku narasumber kita. Apa kabar Kak Liesra? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu Kak Liesra ya. Mhm. Nah, jadi sesuai dengan tema kita hari ini Kak Liesra, jadi kita akan membahas seputar cemas berlebih gitu. Waktu kita tidak banyak Kak Liesra karena kita menggunakan live Instagram, jadi kita hanya 1 jam kita maksimalkan, dan nanti ada juga beberapa sesi. Sesi pertama adalah kita ngobrol-ngobrol tentang apa sih itu eh, cemas berlebih, ciri-cirinya, dan kemudian juga nanti ada juga dari nanti teman-teman juga nanti berhak diberikan kesempatan untuk bertanya, dan juga nanti di akhir sesi baiknya Kak Liesra juga memberikan nih tips-tips bagaimana cara terhindar dari cemas berlebih. Begitu Kak Liesra ya. Aturan mainnya seperti itu. Mhm. Oke, Kita oke, baik, ngobrol-ngobrol siap. santai aja ya Iya, kita Kak. tenang. Topiknya Kak Yesra ya. Santai-santai aja. Iya, betul, santai Jadi aja. ya Kita teman-teman diskusi nih nggak aja usah ya. serius-serius amat sebenarnya ini yang nonton nih. Betul, betul. Tapi kayaknya memang ya sudah banyak sekali nih titipan-titipan pertanyaan, tapi yang akan kita utamakan adalah teman-teman yang bergabung juga di live streaming kita. Jadi nanti akan ada komen-komen yang bertanya ya teman-teman, Kak Fitri ya. Betul betul Teman-teman Kak. yang bertanya nanti yang kita utamakan tuh, baru nanti titipan-titipan pertanyaan dari teman-teman kita melalui WhatsApp yang akan kita bacakan gitu. Nah, Kak Liestra, langsung aja Kak, Mhm. cemas berlebih. Nah, cemas berlebih sebenarnya apa itu Kak? Cemas berlebih itu Kak? Oke, sebelum kita masuk ke cemas berlebih, mungkin kita harus lebih generalkan lagi dulu ya, dari apa itu sebenarnya Apa itu kecemasan. teman? Betul betul Kak. Iya, sebelum saya masuk, saya agak tertarik sebenarnya sama salah satu feed dari Instagram Kamu Berhak Bahagia. Kayaknya beberapa belakangan ini sering ngepost tentang gangguan kecemasan ya. Betul betul betul. Itu menarik sekali. Tapi nanti akan saya jelaskan juga di ke depan tentang kecemasan yang tim Kamu Berhak Bahagia sudah post. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu nih tentang apa itu sebenarnya kecemasan. Nah, kalau mengacu pada definisi yang sangat definitif ya, itu dideskripsikan kecemasan sebagai perasaan takut, gelisah, tertekan yang biasanya diikuti oleh reaksi fisik. Ini dulu nih, dari kecemasannya aja dulu. Kemudian ciri-cirinya, kita berangkat ke ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya meliputi ada dari fisik, itu berupa detak jantung yang lebih cepat. Seperti saya nih sekarang, lagi ngobrol kayak gini. Saya sebenarnya cemas, tapi nanti saya jelaskan lagi apakah itu normal. Nah, kemudian dari fisik bisa juga tekanan darah yang meningkat, kemudian nafas yang lebih cepat, rasa yang seperti
sensasi seperti tercekik, dan lain-lain. Kemudian untuk perasaan biasanya kita tuh akan ngerasa takut, khawatir sama sesuatu yang belum terjadi, belum dan mungkin tidak akan terjadi gitu. Kebanyakan terjadinya hanya ada di pikiran kita saja. Itu untuk perasaan. Kemudian untuk pikiran, biasanya terlalu khawatir, misalnya, aduh kenapa ya kok kalau lagi cemas kayak gini, detak jantung gue kok nggak normal ya rasanya, jangan-jangan gue punya penyakit jantung nih. Nah itu biasanya tentang cemas dari pikiran. Jadi cenderung untuk melebih-lebihkan apa yang kita rasakan gitu. Kemudian yang terakhir cirinya itu dari perilaku yang biasanya kalau kita merasa cemas, kita akan cenderung untuk menghindari stresor-stresor atau hal-hal yang menyebabkan kita cemas. Nah, sampai sini dulu nih. Kemudian apa itu cemas berlebih? Sebenarnya kalau dari yang tim Kamu Berhak Bahagia post beberapa waktu sebelumnya, itu masuknya dalam kategori kecemasan yang maladaptif atau bersifat psikotik ya. Jadi kalau untuk maladaptif dan psikotik ini memang perlu penilaian khusus dari profesional, dari psikolog. Misalnya teman-teman ngerasa psikolog atau psikiater ya, kalau misalnya dirasa udah sangat mengganggu aktivitasnya sampai, aduh gila gue buka pintu kamar aja nggak bisa keluar nih. Ada loh orang yang kayak gitu, ada. Kalau misalnya memang kita sudah merasa sangat amat terganggu sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya langsung mencari pertolongan ke profesional. Kemudian untuk cemas berlebih yang dipost oleh tim Kamu Berhak Bahagia belakangan mengenai gangguan kecemasan general ya, GAD, kemudian PTSD, post traumatic syndrome, kemudian ada panic disorder, ada fobia dan lain-lain. Kembali lagi ke statement saya awal, kalau semua jenis gangguan itu perlu judgement dari psikolog atau psikiater. Jadi nggak bisa nih, misalnya kita ngerasa, misalnya nih malam hari itu kita ngerasa kayak nggak bisa tidur, kemudian detak jantung yang parah dan nafas yang sangat cepat, ngerasa badan bergetar sekujur tubuh, terus kita langsung merasa jangan-jangan gue kena panic disorder nih, misalnya gitu. Kita nggak bisa judgement kayak gitu sendiri. Kita butuh bantuan profesional untuk mengambil kesimpulan tentang apa sebenarnya gangguan yang kita punya. Nah, tapi kemudian ada kecemasan yang tadi saya bilang, saya mau ngobrol kayak gini aja cemas loh. Nah, ini adalah cemas yang bersifat adaptif. Apakah itu normal? Ya, normal. Kemudian kapan kecemasan dikatakan tidak normal? Dan kapan kita harus memutuskan kalau kita perlu bantuan profesional untuk mendiagnosis sebenarnya ada apa dengan diri kita? Kalau rasa cemasnya itu kita sadar misalnya kita cemas kalau kita mau presentasi, atau misalnya kita cemas kalau kita mau kenalan sama orang baru, misalnya kayak gitu. Ya, itu normal dan itu bisa disesuaikan, dibentuk dan diperbaiki gitu. Tapi kalau misalnya kita merasa kecemasan kita sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, misalnya saking cemasnya nggak bisa tidur. Karena nggak bisa tidur, besoknya nggak bisa fokus. Karena nggak bisa fokus, pekerjaan kita tidak selesai. Karena pekerjaan tidak selesai, kita terus-terusan sibuk sama pikiran kita. Sampai kita nggak sadar kalau kita tuh masih hidup di saat ini. Kita sibuk di pikiran kita, di masa lalu yang udah lewat, di masa depan yang belum tentu terjadi. Kemudian kita mengalami penurunan performa, misalnya dari akademik, terus sampai mengganggu pekerjaan. Kalau sudah melebihi dari 2 minggu, disarankan untuk datang ke profesional untuk diagnosis lebih lanjut. Tapi sekali lagi, kalau itu semua harus melalui judgement dari profesional. Gak bisa ya kita sendiri gitu. Misalnya ngira-ngira kayaknya dari baca-baca internet, gue kena PTSD deh misalnya gitu. Itu nggak bisa ya teman-teman ya. Teman-teman harus datang ke psikolog buat memastikan sebenarnya teman-teman kenapa. Jadi istilahnya jangan self-judgment. Jangan self-diagnose. Kemudian itu tadi untuk yang maladaptif ya, yang psikotik. Nah selanjutnya untuk yang adaptif nih. Contoh, mungkin mayoritas teman-teman yang mendengarkan dan teman-teman followers dari Kamu Berhak Bahagia kayaknya usianya sekitar usia kita ya Kak Fitri ya.
Betul betul Kak Kak. Nah, Taufik Masih kita ya. banyak anak muda Kak. Iya. Nah, kebanyakan sebenarnya ini sedikit bocoran lah ya. Sebenarnya masalah-masalah psikologis yang dihadapi oleh seseorang itu punya polanya. Maksudnya polanya itu apa? Kebanyakan anak-anak remaja sekolah yang mengalami banyak masalah dan gangguan-gangguan psikologis lainnya, biasanya itu akar masalahnya adalah pertemanannya, peer-nya, teman sekelompoknya. Tapi kalau di usia kita nih, kebanyakan masalahnya adalah berasal dari, aduh gue belum dapat kerja nih, karir. Kemudian, kenapa ya? Aduh gue masih jomblo nih. Gila, gue udah 26 tahun, kenapa gue masih sendiri ya? Perempuan loh, harusnya udah nikah loh. Jadi masalah pasangan. Antara dua itu aja, antara karir, pasangan, atau biasanya pendidikan juga. Hanya muter-muter di tiga itu aja, biasanya. Kemudian selanjutnya nih, kalau misalnya kita merasa cemas berlebih atau merasa tadi seperti reaksi fisik, perasaan, pikiran, perilaku yang udah saya jelaskan di awal, dirasakan, kemudian emangnya itu berbahaya ya? Pertanyaannya kan gitu, pertanyaan selanjutnya. Iya. Apakah rasa cemas yang berlebihan itu berbahaya? Apakah rasa cemas itu sesederhana rasa khawatir aja? Kayak kalau misalnya kita cerita, hari ini gue ada presentasi, gila, gue hari ini benar-benar nyampe bolak-balik ke toilet, terus teman kita akan ngerespon, apa sih lo baik banget. Apakah sesederhana itu? Sebenarnya enggak. Buat yang merasakan itu enggak sederhana. Buat kita yang lihat, kita dari luar, mungkin akan melihatnya, kenapa sih itu hal sepele banget loh, padahal kenapa ya orang ada yang bereaksi berlebihan misalnya gitu. Padahal memang setiap orang itu beda, kita nggak bisa memukul rata atas masalah yang orang-orang alami. Nah selanjutnya, kayak contoh yang udah tadi saya sebutkan, sulit tidur. Memangnya sulit tidur semudah itu? Enggak, banyak orang yang misalnya begadang sedikit, ngepost story, aduh insomnia, misalnya gitu ya. Padahal insomnia nggak sesepele itu. Insomnia itu rasa sakit dan kita nggak bisa tidur. Kayak kita mau tidur tapi nggak bisa tidur. Terus besoknya kita nggak bisa fokus. Seharian mau di tempat tidur terus tapi nggak bisa tidur. Tugas nggak selesai, kerjaan berantakan. Emosi aja bawaannya. Seharian mau marah-marah aja ke orang. Apakah itu sederhana? Tidak. Makanya buat teman-teman yang mendengarkan, kalau merasa aduh, gue besok ada tugas, misalnya, aduh besok gue mau mau ketemu dosen misalnya gitu, atau aduh besok gue mau dikenalin nih sama camer misalnya gitu, terus nggak bisa tidur dan kalian ngerasa kenapa sih gue kok gini doang, lemah banget. Jangan ya teman-teman, jangan menyepelekan perasaan yang kalian alami. Validasi, nanti saya jelaskan di depan lagi. Kunci utama dari bukan meringankan ya, mengendalikan rasa cemas adalah menerima perasaan kita. Itu dulu yang pertama. Harus mau menerima. ya Kak ya, menerima ya. Harus diterima, karena banyak orang yang jahat sama dirinya. Kayak merasa di quarter life di usia yang sudah memasuki 20 ke atas misalnya, merasa melihat teman-temannya sudah sukses, pendidikannya sudah selesai, terus dia menyalahkan dirinya kayak, kenapa mereka bisa, gue nggak bisa? Banyak yang kayak gitu. Dan berapa banyak orang jahat yang cuma nyalahin dirinya sendiri. Ngobrol di depan kaca, terus bukannya ngomong, Liesra, kamu sudah melakukan yang terbaik buat diri kamu untuk hari ini. Bukannya ngomong kayak gitu, tapi malah di depan kaca bilang, lo tuh gimana sih? Kenapa mereka bisa, tapi lo nggak bisa? Berapa banyak sih orang jahat? Jangan-jangan kita yang lagi ngobrol di sini, ya, salah satunya adalah orang jahat. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke masalah tadi, apakah menarik banget berbahaya sepertinya atau kayak tidak. pembahasan pada malam hari ini nih. Sepertinya Lumayan sudah ada yang tergantung tanya-tanya juga persepsi. nih Kak di kolom komentar nih Kak. Oke, boleh. Ya nanti mungkin di akhir sesi kita bisa apa namanya? Baru kita berbagi tentang Ya, berbagi mungkin. cara menanganinya, solusinya. Oke, siap. Tapi saya penasaran nih Kak Liesra, terkait susah tidur nih tadi. Nah, kan biasanya ya orang-orang mengatakan bahwa dirinya itu, wah saya insomnia nih gitu kan, nggak bisa tidur. Padahal dia sendiri tuh main HP terus gitu kan, yang mengakibatkan bahwasanya dia sendiri yang nggak mau Sulit. tidur gitu. Betul nggak sih Kak?
biasanya orang tuh sambil posting, sambil wah saya insomnia nih, padahal dia buka HP terus Mhm. gitu, nggak mau menaruh HP-nya untuk apa namanya, untuk tubuh kita itu untuk beristirahat gitu Kak. Mhm. Biasanya anak muda Mmm. ya kayak kayak seperti ini nih Kak. Sebenarnya menarik juga loh tentang kalau misalnya kita membahas kecemasan sama kemajuan teknologi saat ini. Belum lama ini saya sempat baca jurnal ya, kalau bisa jadi memang ya bisa jadi juga seseorang insomnia karena dia kecanduan gadget misalnya. Tapi ada kemungkinan kalau seseorang memilih untuk bermain gadget karena dia insomnia. Jadi, yang mana hubungannya antara gadget sama sulit tidur? Itu harus ditanyakan lagi sama orangnya, dipastikan. Sebenarnya kamu itu main handphone karena nggak bisa tidur, atau kamu nggak bisa tidur karena main handphone. Jadi itu harus ditanyakan lagi, Kak. Oke, mungkin dari Kak Taufik nih Kak. Ya, ini kembali lagi ke Hmm, cemas berlebih ya, Kak Liestra. Kak ya. Liestra, saya salah nyebutnya. Nah, ini kembali lagi ke topik kita di cemas berlebih. Nah, Mhm. kalau semisal dari kita muda terbiasa atau membiarkan rasa cemas berlebih, nah kemudian ketika menikah, apakah cemas berlebih itu akan menular kepada anak kita? Nah, apakah Ah, cemas berlebih itu termasuk penyakit yang menular atau bukan nih, Kak? oke. Berarti cemas itu penyakit Penyakit ya? Ya kan ini kan gangguan tidak, ya. tadi kan kalau saya menyampaikan bahwasanya ini tidak boleh disepelekan. Nah, kalau sudah terlanjur Mhm. disepelekan, apakah masalah tersebut itu akan menular atau tidak nih ke anak-anak gitu dan lain sebagainya? Oke, Mungkin oke. dikhawatirkan ke Pertama, depannya seperti itu kali ya, Sra. oke, pertama kita menyebut penyakit dalam dalam konteks psikologi adalah sebagai gangguan. Jadi Gangguan itu gangguan ya. kecemasan ini apakah menurun atau tidak? Menurun secara genetik tidak, setahu saya. Sampai saat ini ya, sampai saat ini setahu saya tidak. Tapi menurun secara tidak langsung. Maksudnya gimana? Kalau misalnya seorang anak lahir, bukan lahirnya ya, diasuh oleh seseorang yang tidak bisa mengendalikan rasa cemasnya. Kemudian kalau kalau orang cemas itu akan cenderung perilakunya juga kurang bisa dikontrol misalnya gitu, kurang bisa hati-hati. Nah, terus dia misalnya menjadi karena dia tidak bisa mengendalikan rasa cemasnya dan dia jadi emosional dengan anaknya, anak yang diasuhnya, ya nanti akan mempengaruhi perkembangan si anak. Jadi tidak mempengaruhi secara langsung di genetik, lebih kepada kalau misalnya kita membesarkan atau seorang anak dibesarkan oleh orang tua yang bukan memiliki orang tua yang sulit untuk mengendalikan kecemasannya. Karena kalau memiliki gangguan kecemasan, itu kan kembali lagi harus um, dari diagnosis psikolog ya, dan memang ada ketentuannya juga secara negara. Misalnya dia punya gangguan kecemasan apa ya, misalnya PTSD misalnya gitu, PTSD, terus dia bercerai misalnya gitu kan, nanti kan ada ketentuan dari hakimnya juga ya, jatuh hak asuhnya kepada siapa yang lebih pantas. Itu aja sih yang bisa saya jelaskan tentang apakah menurun atau tidak. Tapi itu berlaku untuk seluruh gangguan mental lainnya atau hanya untuk cemas berlebih saja tuh, Kak? Kalau untuk menular secara Hmm, genetik itu, Kak? ada beberapa yang menurun secara Ada. genetik. Hmm. Iya, ada. Tapi kalau gangguan kecemasan, sejauh yang saya tahu itu tidak. Karena memang lebih kepada pengaruh secara tidak langsungnya. Dan ini kan lagi-lagi kalau yang sifatnya adaptif, yang normal-normal aja, ini kan bisa dikendalikan ya. Betul, betul, Kak. Mungkin dengan Hmm. adanya edukasi-edukasi gitu ya, kayak sering mungkin nonton-nonton seperti Mhm. ini gitu kan, terus ikut-ikut gabung komunitas dan lain sebagainya, mungkin akan Mhm. banyak edukasi yang membuat kita lebih paham dan lebih bisa mengendalikan emosi yang kita miliki seperti itu ya Kak Liesra. Oke, terkait usia nih Kak Edukasi, Liesra, tadi kan oke. apa namanya? Mungkin banyak gitu ya di usia-usia 20-an, 25 gitu, mungkin sampai 30 tahun gitu yang memang banyak nih kecemasan terkait pekerjaan atau mungkin karir atau mungkin cita-cita dan lain sebagainya. Tapi untuk di usia tua nih, kalian serah mungkin usia 45, 50 atau 60, banyak nggak sih dari mungkin usia-usia yang seperti itu memiliki gangguan kecemasan yang berlebih juga gitu, Kak? Oke. Menarik ya pertanyaannya ya. Dari rentang usia.
Saya belum cek sebenarnya mayoritas bukan pengidap ya bahasanya, mayoritas dari orang yang memiliki gangguan kecemasan itu ada di range usia berapa, saya belum temukan datanya dan saya belum mencarinya ya, belum mencari jadi belum menemukan maksudnya. Tapi sebenarnya kalau untuk usia tua, pernah nggak sih, nggak usah ke usia tua dulu deh, ke yang masih kisaran kita aja, pernah nggak sih kita tuh ngerasa pikiran kita itu lompat-lompat, kita ada di sini. Tapi kita mikirin, dulu pas SMA, gue pernah jatuh di depan lapangan dan itu malu banget. Pernah nggak ingat itu? Atau pernah nggak tiba-tiba kita lagi duduk di sini nih, lagi dengerin diskusi nih, tapi pikiran, aduh, besok gue harus ketemu sama ini, lagi pandemi, diterima nggak ya? Misalnya gitu. Nah, kalau ini mungkin banget buat terjadi di orang-orang di masa tua. Mungkin kebanyakan dari mereka akan memikirkan apa yang sudah dilaluinya di masa lalu, dan mengkhawatirkan bagaimana ya nanti, apakah saya saat saya sakit, siapa yang akan ada di samping saya, misalnya gitu. Nah, sebenarnya untuk mengatasi pikiran yang lompat-lompat itu ada cara yang bisa dicoba ya. Tapi pertama yang harus saya tekankan adalah yang Kak Fitri bilang, untuk memperkaya edukasi ya. Kayak kita gabung komunitas, dengerin diskusi dan lain-lain, itu bisa untuk memperkaya ilmu. Tapi kunci kedua adalah validasi diri. Validasi diri harus dikunci di teman-teman yang mendengarkan ya. Validasi diri kunci. Kita harus menerima diri kita apa adanya. Apapun yang kita rasakan, terima, seremeh apapun, terima. PR-nya hanyalah kita mencari orang yang pas untuk kita membicarakan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Oke, kembali lagi. Setelah kita terima perasaan kita, kemudian pikiran kita masih kemana-mana, kita bisa mencoba, ada nih namanya mindfulness. Sebenarnya ini salah satu terapi ya, tapi saya sebutinnya cukup mindfulness aja ya. Ada yang namanya mindfulness. Kalau di psikologi namanya mindfulness based cognitive therapy. Ini salah satu terapi untuk awalnya terapi ini dibuat untuk orang-orang depresi, tapi bisa diaplikasikan juga untuk orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan, atau dalam kasus ini yang sudah saya jelaskan, pikirannya itu melompat-lompat. Kita ada di sini, tapi jiwa kita tuh nggak ada di sini. Nah, itu bagaimana mengatasinya? Kunci dari mindfulness terapi ini adalah mengembalikan kesadaran kita ke saat ini. Kemudian bagaimana caranya? Pertanyaannya kan gitu. Kita kan nggak bisa, pikiran kita lompat-lompat tuh di luar kendali kita nggak sih? Kita tuh nggak bisa, dia lagi mikirin waktu SMP kita datang telat dan dihukum buat keliling sekolah 10 lapangan, terus kita tiba-tiba nih dalam hati bilang, otak lo tuh nggak usah ya mikir-mikir ke sono, itu bikin gue malu. Terus apakah dia berhenti? Tidak, tentu saja. Itu cuma akan bikin kita makin riuh aja di dalam, antara hati dan pikiran. Kemudian untuk mengembalikan pikiran kita kepada saat ini, kita bisa memfokuskan pertama adalah mengatur nafasnya tentunya. Karena tadi beberapa gangguan kecemasan, beberapa kecemasan yang tidak bisa kita kontrol, di luar kendali, itu akan berpengaruh pada fisik kita. Pertama adalah atur dulu nih nafasnya. Setelah kita sudah mengatur nafas, kita kembali sadari lagi kalau kita ada di saat ini. Caranya adalah untuk memperhatikan sensasi fisik dan tubuh yang saat ini kita rasakan. Dan ini seperti meditasi ya, ada sih sebenarnya teknik meditasi mindfulness. Tapi ini dipakai untuk terapi juga, terapi psikologi juga, terapi kognitif. Caranya adalah misalnya kita duduk dan kita memperhatikan pohon misal. Kita melihat dan menghayati pohon itu, bagaimana pergerakannya. Kemudian kita misalnya berjalan-jalan dan kita memperhatikan tekstur lantai atau rumput yang kita injak. Kita memegang meja dan kita memperhatikan tekstur kayu meja yang kita pegang. Nah, dengan kita memperhatikan semua sensasi tubuh yang masuk ke diri kita, pikiran kita akan kembali kepada saat ini. Tapi perlu ditekankan, terapi dan latihan mindfulness ini nggak cukup cuma satu kali coba langsung berhasil. Nggak bisa ya, harus sabar. Semua proses
dari psikologi ya, apa aja semua proses untuk memperbaiki pikiran kah atau menjernihkan perasaan lah atau apa, itu semua butuh proses dan waktu. Jadi bisa dicoba aja nanti kalau misalnya merasa pikiran kita lompat-lompatnya udah terlalu parah, apalagi kalau orang ada kejadian-kejadian traumatik ya di masa lalu. Biasanya pikiran-pikiran lompatnya itu parah. Jadi coba aja untuk pertama mengatur napas, yang kedua adalah untuk mengembalikan kesadaran kita dengan menyadari reaksi-reaksi, sensasi-sensasi tubuh yang kita terima. Gunakan semuanya dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Bahkan sampai angin yang berhembus. Itu harus dihayati. Ini diomonginnya gampang, tapi pasti dilakuinnya akan PR juga ya, lumayan Sulit juga ya, susah. sulit. Dan Itu sih Kak tentunya Fitri, butuh semoga support menjawab. dari lingkungan ya Kak ya. Aduh banget ya teman-teman. Udah bukan lingkungan lagi. Kalau kalian merasa lingkungan pertemanan kalian toksik, tidak sehat, tolong tinggalkan. Itu benar-benar kunci banget buat kesehatan mental kita. Tinggalkan ya teman-teman, Tapi tinggalkan. bagaimana Kita kalau cukup. lingkungan yang toksik itu terjadi di lingkungan kelas, di lingkungan rumah, itu bagaimana Kak cara menghindarkan? Itu kan sudah menjadi keseharian. Apakah kita harus beradaptasi atau Oke. bagaimana? Menerima, Ah, ya kan menerima harus atau menerima kan bagaimana tuh gitu. Kak? Oke. Ini akan sedikit kompleks jawabannya, tapi saya akan mencoba untuk meringkasnya ya. Siap. Pertama yang akan saya tekankan adalah kita tidak bisa mengubah orang lain, teman-teman. Kita nggak bisa berharap orang tua kita berubah. Kita nggak bisa berharap teman-teman kita di kelas lebih mengerti kita. Kita nggak bisa berharap teman-teman kerja kita tahu waktu ke lo kalau ngasih kerjaan, misalnya gitu. Kita nggak bisa. Yang bisa kita ubah hanya reaksi atau respon dari diri kita atas sebuah masalah. Jadi mungkin Kak Taufik bisa dispesifikkan contoh masalahnya biar saya ngejawabnya nggak panjang. Contohnya apa? Misalnya di mana? Nanti akan saya coba contohkan Kak. Nah ini coba kita Oke. beralih dulu ke pertanyaan dari teman-teman dulu ya. Gitu, Mungkin kan. kita sapa-sapa Oke, dulu oke. aja Oh kali ya, boleh Bang. boleh Ya. boleh Kak Fitri silakan. Ini ada dari Wawi, ada Yuba Yubi, wah lucu-lucu sekali seperti nama Instagramnya. Ada Tarmida yang menyapa, katanya Mbak Liestra, seperti itu. Ada dari Ya. Triwahyuni. Nah, ada beberapa pertanyaan juga. Tadi mungkin dari teman-teman yang memang ingin bertanya kembali, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan beberapa yang nanti mungkin yang sekiranya apa ya dalam pembahasan kita ya Kak ya tidak jauh-jauh mungkin nanti kita akan bacakan seperti itu. Nah ini ada salah satu pertanyaan yang nantinya akan dibacakan oleh Kak Taufik. Boleh mungkin Kak? Apa nih? Kayaknya menarik Oke. banget nih Kak. Tulis saya. Tidak. Bagaimana Ah, cara meyakinkan diri kita? Bagaimana? Ini kan tadi kan Kaliesta menyampaikan sedikit tentang faktor-faktor ataupun ciri-ciri dari cemas berlebih ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Hamas Rafsanjani. Ya ini pertanyaannya, bagaimana cara meyakinkan diri kita baik-baik saja agar tidak merasakan cemas berlebih gitu. Jadi kan tadi kan kita tidak boleh mendiagnosa diri kita memiliki cemas yang berlebih. Nah, bagaimana cara meyakinkan diri kita agar diri kita tuh sebenarnya tidak dalam keadaan yang Cemas, gitu ya. cemas Kalau begitu. kita tuh sebenarnya biasa Cemas aja yang gitu biasa-biasa ya. saja itu bagaimana tuh Kak Aliesra? Meyakinkan diri ya kalau kita baik-baik aja. Iya Betul. betul Kak. Kadang All itu is yang well, sulit. all is well. Pertama, kuncinya tetap yang pertama ya, yang tadi saya sempat bahas tentang validasi dulu perasaannya. Kemudian setelah kita validasi, kita bisa cari tahu dulu apa penyebab dari kecemasan. Kita mencoba untuk mendeskripsikan kecemasan kita menjadi sesuatu yang konkret. Karena kebanyakan kecemasan yang dialami itu orangnya nggak tahu juga gitu dia cemas kenapa. Kayak misalnya dia tiba-tiba contohnya mau datang ke sekolah tapi bolak-balik ke toilet misalnya gitu. Dia sebenarnya nggak paham kalau dia cemas. Jadi yang pertama deskripsikan dulu kecemasannya. Apakah dia sebenarnya memiliki suatu ketakutan atau kekhawatiran tertentu sehingga dia merasakan reaksi-reaksi fisik, pikiran atau psikologis lainnya? Kalau tidak, kembali lagi, tadi kan saya sempat menyinggung kalau ada beberapa gangguan kecemasan yang harus dengan diagnosis psikolog ya. Nah, kalau misalnya
kita tidak cukup memberitahu diri kita, meyakinkan diri kita dengan berkata, Liesra, kamu baik-baik aja. It's okay, ini semua akan berlalu. Tapi kan untuk meyakinkan kita baik-baik saja, kita harus tahu dulu kita cemas kenapa kan. Kalau kita nggak tahu kita kenapa, apa yang mau diyakinkan ke diri kita? Betul? Kalau misalnya Betul, betul. keadaannya kita belum tahu nih, kita cuma merasakan reaksi-reaksi fisik. Biasanya ya, kecemasan itu mengganggu kalau udah masuk ke reaksi fisik. Kalau misalnya kita merasakan reaksi-reaksi fisik yang mengganggu keseharian kita, tapi kita tidak tahu kenapa. Langkah pertama untuk meyakinkan apa sebenarnya salah dari saya adalah datang ke dokter dulu. Tapi dokter ya, karena kan kalau misalnya mau ke psikolog pun nanti akan ada pertanyaan, udah pernah ke dokter belum? Apa kata dokternya? Riwayat kesehatannya bagaimana? Untuk memastikan kalau memang tidak ada masalah fisik di diri kita. Gitu. Jadi untuk Masalah meyakinkan medis, kita, masalah medis oh itu iya, ya. betul masalah medis. Untuk meyakinkannya harus Artinya berarti penyakit gangguan cemas berlebih itu artinya bisa mirip atau bisa kayak tadi kan cemas berlebih orang bisa mondar-mandir ke toilet segala macam. Berarti artinya juga ada kemiripan kemiripan ciri-ciri antara penyakit medis dengan gangguan cemas berlebih gitu kayak. ada. Ada. Bukan kalau secara medisnya tidak ya, tapi secara yang kita rasakan itu ada. Ada loh orang yang tiba-tiba tangannya nggak bisa digerakkan dan dia khawatir kayaknya saya stroke gitu. Tapi dicek ke dokter nggak ada apa-apa. Itu kenapa? Ya dia memang ada gangguan psikologis tertentu yang menyebabkan kinerja fisik dia tidak bekerja sesuai seharusnya. Dan di psikologi kita menyebutnya psikosomatis ya. Kita mengenalnya dengan istilah psikosomatis. Psikosomatis itu nggak sesimpel kita bolak-balik ke toilet kayak orang diare misalnya gitu, atau tiba-tiba sakit perut melilit misalnya, atau badan kita bergetar. Nggak sesimpel itu. Ada beberapa kasus psikosomatis yang memang parah, yang memang sampai kita tidak bisa bangun dari tempat tidur, kita berpikir kita punya sakit jantung karena rasa debaran jantungnya nggak normal. Itu ada. Makanya untuk memastikan sebenarnya kita ini kenapa, kalau kita masih belum mengenal diri kita sendiri, kayak kita belum yakin ini tuh gangguannya apa. Pertama datang ke dokter dulu, cek dulu medisnya. Secara medis memang ada gangguan atau tidak. Kalau dokter bilang kamu baik-baik saja dan sudah 2 minggu tidak membaik perasaannya, ya disarankan untuk datang ke psikolog. Sekarang kan psikolog kan udah ada yang gratis ya Kak. Dari BPJS, dari puskesmas terdekat itu udah ada. Manfaatkan, hey. Jangan diem-diem aja. Beneran, kapan lagi kita cerita di depan orang selama 1 jam nangis-nangis dan tanpa dijudge? Kapan lagi? Jarang ada orang kayak gitu. Ayo, Itu ya, jangan malu dan jangan ragu. Berarti kita kunci artinya bagaimana cara meyakinkan diri kita, kita harus kenal diri kita, validasi diri kita terlebih dulu kali ya Sra ya. Baru nanti kalau memang memiliki penyakit yang lanjut atau yang memang sudah berkelanjutan, kita bisa langsung menanyakan langsung apakah ke dokter atau langsung ke psikolog gitu ya. Kita langsung ke pertanyaan kedua nih Kak. Ini Kak Fitri nanti akan membacakan pertanyaan kedua. Oke, baik Kak. Saya mau menyampaikan nih, ada pertanyaan dari Galih Kak. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah ada hubungan atau korelasi antara keterampilan sosial dengan kecemasan sosial nih? Bagaimana mungkin? Pertanyaan menarik sekali. Keterampilan apakah ada hubungan antara keterampilan sosial dengan kecemasan sosial gitu Kak? Kira-kira ada hubungannya nggak nih Kak? Menurut Kak Liesra nih mungkin bisa sedikit dijabarkan seperti itu. Biasanya ini terjadi sama orang-orang yang awkward ya sama dunia sosialnya. Kayak bingung mau ketemu orang, bingung mau ngomong apa. Atau misalnya itu orang cakep banget, pengen kenalan deh, misalnya gitu. Atau nanya nomor handphonenya tapi nggak berani, misalnya gitu. Biasanya kecanggungan sosial yang disampaikan sama Galih ini, contoh kasus yang paling sering kita temui adalah ya seperti yang tadi saya ceritakan. Kemudian ada hubungannya atau enggak seseorang yang merasa tidak tahu harus berbuat apa-apa, atau tidak yakin bagaimana caranya untuk membaur, ya memang akan cenderung untuk merasa cemas, merasa kecemasan sosial ya pertanyaannya ya, akan cenderung merasakan cemas.
Tapi kembali lagi, ada orang yang tidak terampil sosial secara sosialnya, tidak terampil bersosialisasi, tapi dia cuek aja dan dia tidak cemas gitu. Ada juga. Tapi kalau untuk secara hasil risetnya ya, karena pertanyaannya sangat skripsi sekali nggak sih? Untuk hasil risetnya tentang hubungannya itu harus dicek lagi dari jurnal-jurnal penelitian. Tapi kalau secara logikanya bisa jadi itu memiliki hubungan. Kalau memang orang yang merasa serba terbatas dalam hal sosialnya atau tidak hebat secara sosialisasinya, memiliki tuntutan pribadi kalau saya itu harus misalnya harus luas gitu berkenalan sama orang. Kalau keterbatasan bertemu dengan ekspektasi, sangat mungkin itu terjadi kecemasan. Gitu. Berarti artinya orang yang memiliki kelemahan dalam bersosialisasi cenderung yang menyendiri itu artinya mereka lebih mudah atau lebih apa ya, bisa dikatakan mungkin lebih mudah memiliki gangguan kecemasan begitu, Kak Lisra ya, dibanding orang yang optimis, orang yang enggak juga. Kalau gangguan kecemasan, kalau gangguan kecemasan itu faktornya sangat banyak sekali. Tapi kalau sekedar kecemasan yang bersifat adaptif dan normal-normal saja yang sehari-hari kita hadapi, ya itu masih ada kemungkinan. Tapi kalau untuk gangguan kecemasan yang berat, itu banyak sekali faktornya. Dan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang supel, orang-orang yang memang mudah bergaul juga bisa memungkinkan memiliki gangguan kecemasan begitu, Kak? Tentu, nggak mandang, itu nggak memandang tipe kepribadian, betul, nggak memandang ya. Jadi kita jangan kayak ngelihat orang yang melankolis ya, yang diem-diem aja, tipe kepribadiannya tuh adem ayem gitu, di kelas nggak suka ngomong, temennya cuma 1-2, terus kalau misalnya ngomong kayaknya sendu banget ya pemilihan bahasanya, terus kita bilang kalau ini orang kayaknya ada gangguan nih, kayak gitu. Atau orang kayaknya akan lebih gampang nih kena gangguan psikologis. Ya enggak juga, enggak semudah itu. Juga, apakah makanan itu mempengaruhi? Ini ada banyak juga nanya, makanan itu mempengaruhi nggak sih orang yang suka pedas ya, orang yang suka pedas atau yang suka manis itu akan lebih mudah memiliki gangguan kecemasan gitu. Itu makanan itu mempengaruhi nggak, Kak? Kembali ke definisi, kalau kecemasan itu dideskripsikan sebagai sebuah perasaan tertekan. Kalau misalnya makanan yang dimaksud itu makanan-makanan, apakah rasa pedas bisa membuat kita tertekan, misalnya gitu. Sepertinya tidak ya, karena kecemasan itu mengacu kepada perasaan. Jadi tapi kalau untuk lebih jelasnya, kayaknya pertanyaan tentang makanan berpengaruh sama kecemasan sepertinya lebih pas untuk ditanyakan ke dokter ya. Kalau dari saya, dari sesuai definisinya, tidak. Aman saja. Baik, Kak. Ini ada yang bertanya lagi nih, Kak Liesra. Dari aku, kamu, dia. Keren banget ya namanya IG-nya. Aku, kamu, dia. 1122. Oke. Kak, ingin bertanya. Aku kalau lagi khawatir, cara untuk menenangkannya adalah manggil nama seseorang berkali-kali. Wah, luar biasa sekali nih. Oh my God, ketika diberi jawaban. Normal nggak sih? Jangan-jangan dia memang ingin chattingan lalu dibalas cepat gitu. Nah, menurut Kak Lisra seperti apa nih menanggapi pertanyaan yang seperti ini? Mungkin jawaban dari Kak Lisra sendiri seperti apa? Jadi dia tuh tenang nih, Kak, dengan cara memanggil nama seseorang gitu, Kak, baru dia bisa tenang gitu. Nah, itu normal nggak sih, Kak, gitu? Normal atau tidak ya? Ini orangnya siapa ya? Apakah suaminya atau enggak dijelasin ya? Enggak, Kak, mungkin kalau misalkan suami istri mungkin, Kak, suami istri, atau mungkin nanti bisa dijawab mungkin kalau misalkan dia jomblo. Mungkin dari sisi dari suami istri dan dari sisi dia masih melajang seperti itu, Kak. Bagaimana? Jadi bisa kita katakan orang yang bisa kita katakan kalau orang yang dimaksud oleh penanya adalah significant others-nya ya. Orang yang signifikan untuk dirinya siapapun itu. Kita bisa bilang kalau penyebab kecemasannya mungkin kehadiran dari
significant others yang dia maksud. Kayak misalnya, significant others saya adalah ibu misal. Saya cemas kalau ibu tidak ada di samping saya. Itu bisa dijadikan penyebab dari kecemasannya. Tapi tentang apakah kecemasan itu akan berkurang kalau ibu saya ada dengan saya, atau memburuk saat ibu tidak ada, saya rasa itu bukan sebuah solusi ya. Kayak dia yang memanggil namanya dan orangnya hadir terus dia tenang, itu sama sekali gini loh, perasaan itu tanggung jawab kita pribadi. Jadi kita nggak bisa menggantungkan perasaan kita kepada kehadiran seseorang atau respon seseorang. Kalau misalnya dia significant others-nya adalah ibu, terus ibunya meninggal, terus dia akan gimana? Saya pikir yang menjadi PR untuk si penanya adalah bukan pertanyaan normal atau tidaknya, tapi harus berpikir lagi bagaimana caranya mengatasi rasa cemas tanpa bergantung kepada orang lain. Gitu sih. Itu akan PR banget, bener Karena deh. khawatir Karena tanggung ya jawab kayak rasa. kalau misalkan tadi dari Iya, kamu Jain mengatakan bahwasanya betul. harus memanggil ibunya selalu gitu. Tapi kalau misalkan kita kan Hmm, tidak tahu yang namanya usia kan kapan Allah panggil hmm, gitu ya Kak. Ketika mungkin ibunya sudah tidak ada, lalu kita bergantung terus kepada ibunya kan itu akan menjadi sesuatu ya ini menjadi gangguan seperti betul. itu. Mungkin kita harus mengalihkan kali ya Kak. Mungkin ketika hal tersebut nih, misalkan dari ibunya, tapi mungkin kita bisa mengalihkan kepada hobi kita atau apa. Jadi bisa kita Oke. bantu kegiatan lain, mencari mengalihkan kegiatan kegiatan-kegiatan lain. Oke. seperti itu. Kurang saya sarankan. Karena Wah, perasaan dan pikiran itu semakin dialihkan akan makin menumpuk dan mungkin suatu saat di masa depan akan meledak. Perasaan apapun. Jadi kalau kita merasakan sebuah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan lain-lain, kesedihan, bahkan kegalauan, jangan dialihkan, terima dulu. Kasihan kitanya. Kasihan kalau hati kita itu harus menyimpan banyak perasaan sendirian, tanpa diekspresikan. Mungkin untuk si penanya ini juga bisa dideskripsikan dulu nih, kenapa kok dia bisa tenangnya pas si orang ini hadir atau si orang ini balas chatnya, kenapa, apa sebenarnya yang dia takutkan. Kan yang dia khawatirkan juga yang dia cemaskan belum jelas ya. Dia cuma bilang kalau eh, kecemasannya itu hilang kalau orangnya hadir. Tapi kecemasannya apa? Kecemasannya apa belum dideskripsikan. Itu PR-nya mungkin ya. Pertama sama lagi ke yang awal. Buat penanya, validasi dulu perasaan. Jangan buru-buru mengalihkan ya, teman-teman. Kasian sama diri kita menerima sendiri. dulu ya Kak ya. Betul, validasi dulu, terima dulu. Setelah itu coba dideskripsikan. Yang jujur. Kenapa sebenarnya kita takut? Kenapa sebenarnya kita cemas? Kenapa kita butuh dia? Apa yang kita takutkan dari dia? Itu sih. Ini menarik sekali nih Kak Liesra. Jadi memang banyak sekali teman-teman dari kita, bahkan mungkin tadi apa yang saya sampaikan, Kak Fitri sampaikan bahwasanya dengan cara mencari kegiatan lain, mengalihkan kegiatan ternyata itu adalah suatu yang kurang tepat ya Kak ya. Dan memang cara Jangan, terbaik ya. adalah bagaimana cara mendeskripsikan kecemasan kita agar Betul. kita bisa jelas nih kenapa kita bisa merasakan cemas gitu. Nah sebenarnya kalau ini pertanyaan terakhir mungkin kayak deskripsi nih Kak gitu. Ini apakah setiap orang tuh mampu mendeskripsikan rasa cemas atau bagaimana Kak? Atau membutuhkan seorang psikiater, membutuhkan seorang psikolog untuk bisa mendeskripsikan kecemasan itu Kak? Oke. Ini sebuah bocoran lagi ya. Sebenarnya psikolog itu kerjaannya. Enggak, saya bercanda. Jadi gini teman-teman, kemampuan seseorang mendeskripsikan kecemasan, ya, semua orang bisa. Tapi apakah bisa saat itu juga? Belum tentu. Itulah kenapa beberapa orang perlu bantuan psikolog. Kalau psikiater itu kan dokter ya, dokter jiwa, jadi yang berhubungan sama psikiater memang yang perlu penanganan dengan bantuan obat. Tapi kalau psikolog kan lebih kepada latar belakang dari sebuah fenomena-fenomena psikologis yang dialami oleh seseorang ya. Nah, apakah dia bisa langsung mendeskripsikan saat itu juga? Belum tentu. Di pikiran seseorang itu penuh dengan blokade-blokade yang menutupi. Apa yang menutupinya? Ketidakjujuran. Banyak lagi. Penolakan. Dia tuh sebenarnya tahu. Kayak ada seseorang yang sebenarnya tahu kalau dia itu cemas karena takut kehilangan orang tuanya misalnya. Tapi dia nggak mengakui itu. Karena apa? Hubungan dengan orang tuanya misalnya tidak baik.
gitu. Jadi memang peran untuk psikolog dalam ranah konseling ya untuk gangguan kecemasan atau dengan hal-hal kecemasan yang masih bersifat adaptif itu adalah untuk membuka blokade-blokade dari pikiran dan perasaan si kliennya untuk mengetahui sebenarnya kamu itu kenapa. Ayo kita buka satu-satu. Oke, misalnya kita tanya, kapan Anda merasa cemas misalnya gitu. Apa yang Anda rasakan? Sensasi apa yang Anda rasakan? Kapan Anda merasa cemas? Apa yang Anda lakukan sebelum Anda merasa cemas? Apa yang terjadi sesaat sebelum Anda merasa cemas? Jadi, psikolog itu nggak punya kemampuan untuk mendeskripsikan kecemasan orang lain ya, Kak. Ya teman-teman yang nggak punya, kita bukan dukun. Yang bisa mendeskripsikan perasaan seseorang. Yang bisa jadi kunci keberhasilan dari terapi apapun, dari ke psikolog berapa kali pun, adalah diri kita sendiri. Kalian, kita semua mau ke psikolog 100 kali pun bolak-balik, cuma mengayakan psikolognya aja misalnya gitu. Kalau kita nggak bisa nerima diri kita sendiri, kalau kita nggak bisa membuka diri kita dan bersedia buat membuka mungkin memori dan luka-luka lama buat diobati, ya nggak bisa. Nggak bisa. Kadang tuh suka orang ekspektasinya kepada psikolog tuh hebat banget gitu ya. Kayak kita siapa gitu, kayak kita bukan manusia sampai kita bisa tahu apa sebenarnya yang bikin orang cemas. Kita nggak tahu. Ayo kita cerita bareng, ya kita duduk bareng, kita ngeteh bareng, kita ngobrol santai, ayo ceritain masalah kamu tuh apa, jujur aja, misalnya gitu. Siap, baik Kak Yesra, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Kak dari Kak siapa ini? Kak Aya Safi. Oke Kak, izin bertanya, yang lebih tepat bahagia itu hak atau kewajiban Kak? Kenapa ya pertanyaannya menarik banget loh. Kayaknya teman-teman kamu berhak bahagia. Kak, teman-teman kamu berhak bahagia, saya curiga kalian udah pernah belajar psikologi atau apa ya? Melek banget sama isu-isu mental health, bener deh. Hebat banget. Oke, jawabannya adalah bahagia itu hak. Kalau kewajiban kan, kalau misalnya kita memenuhi atau tidak memenuhi ada sebuah konsekuensinya, betul? Itu kalau kewajiban. Tapi kalau hak, dengan cara apapun kita harus mendapatkannya. Tapi ya tentu saja cara-caranya. Ya betul, cara-caranya tentu ya. Oh ya, ada. Bahagia. Betul. Bentar, ada yang saya garis bawahi, ini penting banget karena ini sering terlewat sama orang-orang yang sekarang. Mungkin banyak orang yang bilang kalau yang penting gue bahagia misalnya gitu. Oke, ada garis bawah untuk peraturan kita berhak bahagia. Yang pertama, pastikan tidak merugikan orang lain, teman-teman. Jangan sampai ada orang lain kemalingan laptop misal, terus kita bahagia atas kesengsaraannya. Itu bukan berhak bahagia namanya ya. Pertama itu, tidak merugikan orang lain. Iya, nggak boleh begitu. Itu kamu ada masalah kalau bahagia. Iya, nggak boleh. Pertama itu, tidak merugikan orang lain. Kemudian bisa digaris bawahi ya, ini sebenarnya salah satu prinsip saya, tapi saya harap teman-teman mengambilnya juga. Bahagia itu hak, asal tidak melanggar aturan apapun. Tidak melanggar hukum negara, tidak melanggar hukum sosial, tidak melanggar hukum agama, ya silahkan bahagia. Itu adalah hak kamu. Tapi kalau melanggar semua aturan yang ada, menerobos aja atas nama yang penting gue bahagia gitu. Yang penting gue bahagia, gue menerobos lampu merah di perempatan jalan waktu kendaraan di tempat lain ngebut juga yang penting gue bahagia. Ya nggak gitu. Bahagia di dunia itu tetap ada aturannya. Gitu teman-teman. Oke, luar biasa sekali Kak Yesra. Berarti setiap kita itu berhak untuk bahagia, tapi jangan lupa kita harus tahu batasan-batasannya ya. Jangan sampai kita tadi yang seperti Kak Yesra katakan, kebahagiaan yang kita lakukan atau yang kita dapatkan adalah berasal dari hal yang merugikan orang lain gitu. Itu hal jangan yang tidak boleh. sampai ya seperti itu. Nah, teman-teman harus tahu ya batasan-batasan dari bahagia itu seperti apa. Seperti itu. Mungkin Kak Taufik, gimana nih Kak? Ini sangat menarik sekali Kak. Yang sebenarnya pertanyaannya banyak, tapi waktunya memang sudah sangat ya ini teman sudah mengasih reminder terus ini. Oke. Jadi
mungkin terakhir Kak, ada tips dari Kakak bagi Untuk teman-teman closing mungkin, untuk Kak. closing statement, Iya. bagi teman-teman yang menonton, yang Oke. mendengarkan saat ini. Dan ini kebetulan juga nanti kita akan share di YouTube juga Kak. Jadi tenang saja teman-teman yang terlewat, ya teman-teman yang terlewat di acara live hari ini, kita tetap bisa menyaksikannya di YouTube kita dan juga di Instagram. Tetap ya teman-teman bisa melihat history Instagram kita juga tetap ada nanti hal-hal yang kita bicarakan dari awal sampai akhir tetap ada. Tipsnya nih Kak, bagaimana cara tetap bahagia, bagaimana cara menghindari rasa cemas, itu bagaimana Kak? Tipsnya oke, yang saya akan meng-highlight yang dari tadi menurut saya penting banget ya. Yang pertama untuk mengatasi ya, bukan menghindari. Untuk mengatasi rasa cemas yang masih adaptif ya tentunya. Itu yang pertama, tentu kuncinya adalah validasi dulu perasaan kita, seperti yang tadi saya sudah katakan. Kemudian selanjutnya adalah deskripsikan dulu kecemasannya apa. Kemudian setelah dideskripsikan, coba kembalikan rasionalitas kita tentang kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran yang kita rasakan. Misalnya rasionalitasnya nggak jalan nih, nggak masuk. Oke, kita coba mindfulness terapi yang tadi saya singgung, yang ada 3 tahap ya. 3 tahap itu coba dilakukan untuk mengembalikan kesadaran kita kepada saat ini. Kemudian untuk bahagia, di highlight lagi ya, bahagia itu hak selama tidak merugikan orang lain dan tidak melawan aturan apapun. Itu aja sih yang menurut saya penting. Luar biasa sekali. Mungkin sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang malam hari ini sudah bergabung di live Instagram Kamu Berhak Bahagia @official. Mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa teredukasi nih dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bersama seperti itu. Karena insya Allah di setiap minggunya kita akan memberikan edukasi melalui feed-feed yang ada di Instagram ataupun mengundang psikolog ataupun psikiater yang sangat luar biasa nantinya seperti itu. Mungkin bisa dipantengin terus nih ya Instagramnya Kamu Berhak Bahagia @official. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan teman-teman juga bagi yang menginginkan suatu tema, suatu materi untuk dibahas di live streaming kita, silakan langsung DM saja Kak Fitri ya. Iya, boleh. Kamu Berhak Bahagia, supaya nanti kita bisa membahasnya bersama para narasumber yang hebat kita. Salah satunya adalah Kak Liestra. Kak Liestra Isnastia, Kak. Kak Liestra Inastasia. Ini saya sampai akhir masih susah, nanti saya baca terus Kak. Iya. Saya kunci ya Kak, tadi yang pertama adalah memvalidasi diri kita ya, kemudian juga bagaimana caranya juga mendeskripsikan rasa cemas yang ada di dalam diri kita, kemudian juga yang paling penting adalah bahagia itu adalah hak selama tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar aturan-aturan dan norma-norma yang ada. Betul. Terima kasih Kak Liestra. Atas waktunya nih malam hari ini sudah menyempatkan. Sama-sama, terima kasih Walaupun juga. sepertinya dalam keadaan lelah, capek, setelah beraktivitas harian. Iya, santai lah. Yang terpenting tadi sih Kak, harus mau menerima diri kita. Betul sekali. Iya, Dan ya, harus terima. terima kasih juga teman-teman yang telah menonton pada malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus di Instagram kita. Tentunya kita setiap minggunya akan menyaksikan atau memberikan materi-materi dan edukasi seputar kesehatan mental. Terima kasih Kak Lestra dan teman-teman semua. Ya, kami pamit undur diri. Ya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih Kak. Salam sehat.